Kondisi umat Islam pada masa modern. Yang pertama yaitu awal periode modern. Perkembangan Islam pada masa modern dimulai sejak tahun 1800 Masehi. Pada saat itu umat Islam berada di bawah kolonialisme, sementara Eropa mengalami kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dominasi Eropa membuat mereka menguasai lautan dan perdagangan global serta mengambil alih banyak wilayah Islam. Yang kedua yaitu kemunduran kerajaan Islam. Kerajaan besar Islam seperti Safawi abad ke-18 dan Mughal abad ke-19 runtuh akibat serangan Eropa. Turki Utsmani terus mengalami kemunduran hingga dijuluki The Sixth Ottoman of Eropa. Kemunduran ini mempermudah Eropa untuk menguasai negeri-negeri Islam. Ada nomor 3 yaitu dampak penaklukan Mesir oleh Napoleon pada tahun 1798 sampai 1801. Kejatuhan Mesir ke tangan Prancis menjadi pukulan besar bagi umat Islam. Namun, kedatangan Napoleon membawa dampak positif, salah satunya yaitu menyadarkan umat Islam bahwa mereka tertinggal dari Barat. Napoleon membawa 167 ilmuwan, penerjemah, serta alat cetak yang membantu perkembangan ilmu di Mesir. Didirikannya institut di Egypt yang memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat kepada Mesir. Dari sini, mulai muncul gerakan pembaruan di dunia Islam, khususnya dalam ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan yang nomor 4, kebangkitan Islam dan modernisasi. Bangsa Arab, Turki, India, dan Pakistan mulai menunjukkan semangat kebangkitan. Gerakan modernisasi Islam mulai berkembang untuk melawan dominasi Barat. Inilah yang menandai awal dari upaya modernisasi dan pembaruan dalam dunia Islam. Faktor pendorong perkembangan peradaban Islam. Kemajuan suatu zaman tidak akan terjadi dengan sendirinya. Artinya, segala sesuatu yang terjadi tentu ada faktor-faktor yang mempengaruhi, termasuk perkembangan Islam pada masa modern. Lahirnya beberapa faktor tersebut merupakan bentuk refleksi dan konsekuensi dari evaluasi diri umat Islam. Hal tersebut sebagai bentuk pengamalan firman Allah dalam surah Al-Hajj ayat 18 berikut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Shadaqallahul adzim. Pusat peradaban Islam. Di antara tempat-tempat yang menjadi pusat peradaban Islam pada masa modern adalah sebagai berikut. Yang pertama, kota Baghdad. Didirikan oleh Khalifah Al-Mansur tahun 754 sampai 755 Masehi pada zaman Bani Abbasiyah tahun 762 Masehi. Yang kedua, kota Kairo. Dibangun oleh panglima perang dinasti Fatimiyah, Juhar al-Shihili pada masa pemerintahan Khalifah Al-Mu'iz Lidinalillah tahun 358 Hijriyah atau 969 Masehi. Yang ketiga, kota Isfahan adalah kota yang terkemuka di Persia dan pernah menjadi ibu kota kerajaan Safawi. Kota tersebut terletak di atas sungai Zadah dan memiliki 3 buah jembatan yang megah dan indah. Satu di antaranya berada di tengah kota. Keempat, kota Turki memiliki peranan penting dalam perkembangan peradaban Islam di dunia. Keberadaan Turki yang mempengaruhi perkembangan Islam mulai terasa sejak zaman Abbasiyah. Sejak saat itu, bangsa Turki terlibat dalam jatuh bangunnya kerajaan-kerajaan Islam. 5. Kota Delhi, India merupakan ibu kota kerajaan-kerajaan Islam di India sejak tahun 1211 Masehi hingga runtuhnya kerajaan Mughal oleh Inggris pada tahun 1858 Masehi. Keenam, Pakistan dikenal oleh negara atau dunia luar sebagai negara Islam. Pakistan menjadi sumber inspirasi bagi peradaban Islam di dunia. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya tokoh intelektual muslim yang mempengaruhi terhadap perkembangan Islam pada masa modern, di antaranya yaitu Muhammad Iqbal, Muhammad Ali Jinnah, Abu Al-Maudi, dan Fazlur Rahman. Tokoh-tokoh pembaruan Islam. Yang pertama, Muhammad bin Abdul Wahab lahir di Yaimah, Najd, Arabia Tengah pada tahun 1015 sampai 1703 Masehi. Beberapa ajaran pokok Muhammad bin Abdul Wahab sebagai gerakan pemurnian Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, kesalahan dalam tauhid akan melahirkan perilaku syirik. Syirik merupakan dosa paling besar yang tidak diampuni oleh Allah SWT, sehingga harus dijauhi oleh umat Islam dalam keadaan apapun. Yang kedua, syirik kepada Allah SWT dibagi menjadi dua, yaitu syirik akbar atau syirik yang nyata, dan syirik asgar atau syirik yang tidak nyata atau tidak tampak. Perbuatan yang termasuk jenis syirik akbar adalah menjadikan makhluk sebagai Tuhan, seperti menyembah berhala, meyakini benda-benda memiliki kekuatan, dan yang lainnya. Sementara itu, perbuatan yang termasuk syirik asgar atau syirik kecil dan kalau dilakukan secara terus-menerus akan menjadi bentuk syirik besar seperti sikap riya. Yang kedua, Muhammad Abdul lahir di Mesir pada tahun 1849 Masehi. Ayahnya bernama Abdul Haram Khairullah yang berasal dari Turki dan ibunya berasal dari Arab yang sisilahnya sampai pada suku Umar bin Khattab. Di samping berjuang melalui pembaruan pendidikan Islam, Muhammad Abdul juga berjuang di bidang politik bagi kaum gender atau kaum wanita Islam.
pemikiran Islam yang menggaung hingga sekarang adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuka pintu ijtihad. Yang kedua, penghargaan terhadap akal atau rasionalitas. Yang ketiga, kekuasaan negara harus dibatasi oleh konstitusi. Yang keempat, memodernisasikan sistem pendidikan Islam di Al-Azhar. Ketiga adalah Muhammad Rashid Ridho. Beliau dilahirkan di Al-Qalamun di pesisir Laut Tengah pada tanggal 23 September 1865 Masehi. Pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah di bidang agama, sosial, ekonomi, memberantas kufarat, bid'ah, dan berbagai paham yang dibawa oleh kelompok tarekat. Ide-ide pembaruan Muhammad Rashid Ridho adalah sebagai berikut. Yang pertama, menumbuhkan sikap aktif dan dinamis di kalangan umat. Yang kedua, mengajak umat Islam untuk meninggalkan sikap fatalisme atau Jabariyah. Dan yang terakhir, menumbuhkan rasionalitas dalam penafsiran Al-Quran dan hadis. Dan tokoh yang keempat adalah Muhammad Iqbal. Beliau dilahirkan pada tahun 1876 di Sialkot, sebuah kota di Punjab, Pakistan. Merupakan seorang penyair, filsuf politikus, dan ahli hukum, terutama hukum Islam. Dalam pemikirannya, beliau menggabungkan ilmu kalam, tasawuf, falsafah, ilmu sosial, dan sastra sebagai kerangka untuk memahami ajaran Islam. Di antara pemikiran-pemikiran beliau di bidang keagamaan adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ijtihad, mempunyai kedudukan penting dalam pembaruan Islam. Oleh karena itu ijtihad tetap terbuka. Yang kedua, umat Islam perlu menggambarkan sikap dinamis. Dalam syairnya, ia mendorong umat Islam untuk bergerak dan jangan tinggal diam. Yang ketiga, kemunduran umat Islam disebabkan oleh kebakuan dan kebuntuan atau kejumudan dalam berpikir. Tokoh yang kelima ada Jamaluddin Al-Afghani. Beliau lahir di Afghanistan tahun 1839 Masehi. Dan beliau meninggal di Istanbul tahun 1897 Masehi. Beberapa ide pemikiran Jamaluddin Al-Afghani ini tentang Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, penyebab kemunduran umat Islam adalah berpalingnya umat Islam dari ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, umat Islam akan maju apabila kembali pada Al-Quran dan hadis. Yang kedua, ajaran qada dan qadar telah berubah menjadi ajaran fatalisme yang menyebabkan umat Islam menjadi statis. Dan yang ketiga, perpecahan di kalangan umat Islam dapat memperlemah persaudaraan antara umat Islam. Yang keenam, Muhammad Ali Pasha adalah orang pertama yang membuka jalan pembaruan di Mesir sehingga memperoleh gelar The Founder of Modern Egypt. Beliau berasal dari negara Turki, kelahiran Yunani pada tahun 1765 dan wafat pada tahun 1849. Ide pemikiran dan perilaku Muhammad Ali Pasha yang menonjol sehingga perlu dijadikan model perilaku bagi umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama, walaupun semula buta huruf dan tidak dapat menulis, dengan kemauan keras Muhammad Ali Pasha menjadi orang yang cerdas dan menjadi seorang pembaru Islam. Kemajuan hanya dapat diambil melalui perilaku dan sikap disiplin yang dipetik dari kedisiplinan seorang prajurit. Yang ketiga, kemajuan umat Islam dapat dibentuk melalui penggabungan. Yang ketujuh, Rifa'ah At-Tahtawi merupakan tokoh pembaru Islam yang bergerak di bidang pendidikan. Nama aslinya adalah Rifa'ah Baidawi Rafi At-Tahtawi. Beliau lahir pada tahun 1801 di Mesir Selatan dan wafat tahun 1873 di Kairo. Beberapa ide pemikiran At-Tahtawi sebagai tokoh pembaru Islam di bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, salah satu jalan untuk mencapai kesejahteraan adalah dengan berpegang teguh pada agama dan akhlak budi pekerti. Yang kedua, cara yang tepat untuk menjadikan umat Islam beragama dan berbudi pekerti adalah melalui pendidikan. Tujuan pendidikan adalah membentuk manusia yang berkepribadian patriotik sebagai wujud hubul watan, yaitu mencintai tanah air. Yang ketiga, perasaan patriotik dapat menumbuhkan semangat kebangsaan, persatuan, tunduk dan mematuhi undang-undang, serta bersedia mengorbankan jiwa dan harta untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang keempat, peran para ulama hendaknya selalu mengikuti perkembangan dunia modern dan mempelajari berbagai ilmu pengetahuan modern. Yang kelima, pintu ijtihad tetap terbuka lebar sehingga mampu melahirkan ide-ide pembaruan. Pengaruh Islam masa modern. Gerakan pembaruan Islam di Indonesia muncul sebagai respon terhadap ketertinggalan dari Barat dan terinspirasi oleh kemajuan Islam pada masa klasik. Ulama dan umat Islam Indonesia menimba ilmu di Mekah dan terinspirasi oleh ide-ide pembaruan dari tokoh Islam modern seperti Jamaluddin Al-Afghani. Para ulama memimpin perlawanan terhadap penjajahan Belanda, seperti Perang Patri, Perang Diponegoro, dan Perang Aceh. Selain itu, mereka juga berfokus pada pembaruan dan kemajuan peradaban Islam di Indonesia. Dua tokoh penting dalam pembaruan Islam di Indonesia adalah Kiai Haji Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Kiai Haji Hasyim Asy'ari mendirikan pesantren Tebu Ireng dan menjadi pemerakarsa berdirinya Nahdlatul Ulama atau NU. Beliau memiliki pemikiran yang cemerlang dalam bidang tasawuf, perlawanan, politik, dan pendidikan. Kiai Haji Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah dan memiliki pandangan yang kuat tentang pendidikan dan nasionalisme. Beliau menekankan pentingnya pendidikan Islam yang menggabungkan nilai-nilai agama dan ilmu pengetahuan. Pemikiran dan tindakan kedua tokoh ini, baik dalam bidang pendidikan, politik, dan sosial, memiliki peran besar dalam memajukan peradaban Islam dan bangsa Indonesia. Hikmah mempelajari peradaban Islam pada masa modern.
Yang pertama, Islam tidak membenarkan sikap terlalu membanggakan generasi sebelumnya. 2. Mendorong semangat umat Islam untuk berjuang dalam bentuk memberikan solusi persoalan umat Islam sesuai tuntutan zaman. Yang ketiga, mendorong umat Islam untuk meraih kemajuan yang hakiki, tetapi tetap berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Yang keempat, mendorong umat Islam untuk memiliki prinsip hidup yang kuat, baik secara akidah maupun secara sosial dalam kehidupan sehari-hari sesuai petunjuk Al-Quran dan hadis. Yang kelima, mendorong umat Islam untuk memahami hakikat hidup dan kehidupan dengan senantiasa beribadah kepada Allah SWT dan menjadi manusia yang bermanfaat. Perilaku semangat meladeni Islam pada masa modern. Jenis perilaku umat Islam yang terilhami dari semangat mempelajari perkembangan umat Islam adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu membaca dan menuntut ilmu untuk menambah wawasan dan pengetahuan. Yang kedua yaitu membiasakan diri untuk melakukan evaluasi diri dengan memperbaiki kelemahan atau kekurangan dan meningkatkan kekuatan atau kelebihan diri. Yaitu ketiga yaitu bersikap optimis dalam menatap ke masa depan. Yang keempat yaitu bekerja keras dengan sungguh-sungguh sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Yang kelima yaitu mengamalkan dan menerapkan ilmu yang dimiliki secara sempurna dalam meraih kesuksesan.